Baik, Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini saya akan bawa renungan singkat di ODP ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dan hidup melayani mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini kami awali kehidupan kami Bapa dengan membawa renungan, dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bawakan renungan dengan judul pilihan-pilihan dalam perjalanan rohani, yang saya ambil dari, saya akan bacakan buat kita, dan sebelumnya saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, dunia ini sedang berubah, dan kita juga harus berubah bagaimana kita supaya dalam perjalanan rohani kita tidak salah dalam memilih pilihan-pilihan yang seharusnya kita pilih dengan tepat, sehingga pencapaian kita atau destiny kita dapat tercapai dengan benar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya bacakan firman Tuhan hari ini buat kita. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12, saya akan bacakan. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur satu hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4. Ia mengukur satu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai ke En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar.
itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau sampaikan bahwa lewat ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih, Allah menawarkan kehidupan yang melimpah, di mana dikatakan air mengalir dari bait suci. Itu berlaku bagi kita semua anak-anak Tuhan, khususnya yang lahir baru, Bapak Ibu yang terkasih. Namun pilihan-pilihan ada pada kita setiap individu-individu. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mengalami kelahiran baru atau lahir baru, kita bertumbuh bersama dengan orang-orang kudus lainnya atau jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang Tuhan sudah izinkan duluan lahir baru, dan kita sama-sama bertumbuh dengan mereka. Seperti contohnya di Abalov biasanya dengan SPK, di situ umumnya banyak orang lahir baru dan mereka sama-sama bertumbuh. Demikian yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika terjadi perjalanan yang berikutnya, ketika perjalanan berlangsung juga perjalanan rohani kita. Tetapi dalam perjalanan rohani kita itu banyak godaan-godaan untuk kita tidak melanjutkan perjalanan rohani kita. Dan itu terjadi pada setiap individu juga. Ada individu yang walaupun tawaran itu menyakitkan, tetapi dia tetap berjalan untuk berjalan menurut jalan itu, jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tetapi ada juga anak-anak Tuhan, bahkan bukan hanya ada, banyak anak Tuhan yang akhirnya mandak, mogok, berhenti dan tidak bertumbuh karena ada tantangan, karena ada tawaran-tawaran atau ada godaan-godaan daripada kuasa kegelapan, sehingga mandak perjalanannya. Namun di samping banyak yang mandak, tapi banyak juga yang berjalan terus. Artinya ada dua arah yang menjadi arah orang-orang yang sudah lahir baru. Ada yang terus, ada yang mandak. Jadi ada dua pilihan-pilihan bagi kita. Dan pilihan itu ada pada setiap individu. Kita masing-masing yang memilih. Kehendak bebas diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita mau berjalan terus pada perjalanan rohani kita atau mau mandak? Nggak ada yang memaksa. Itu semua pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau menjadi berkat bagi banyak orang seperti di ayat 12 dikatakan, atau apakah kita menjadi rawa yang asin? Kalau di ayat 12 dikatakan di air itu mengaliri sungai itu, dan akhirnya pohon-pohon di kiri kanannya bertumbuh, berbuah dan menghasilkan hal-hal yang baik. Tetapi di ayat 11 dikatakan ada yang menjadi rawa, ya, air itu mengalir dan berhenti di rawa-rawa yang asin karena tidak mengalir atau tidak menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, khususnya di zaman sekarang ini, zaman kita ini ya, banyak sekali hal-hal yang menjadi permasalahan atau beban atau tawaran si jahat, membuat kita, tawaran dunia ini membuat kita mandek. Tetapi pilihan-pilihan tetap pada kita. Kalau kita mandek, berarti kita tidak dapat berbuah-buah. Nah, ini berlaku untuk setiap level kerohanian individu-individu. Artinya setiap orang percaya itu memiliki level kerohanian. Dan setiap level itu memiliki godaan masing-masing. Apakah mau lanjut, apakah mau naik, atau mau tetap, atau mandek. Karena dalam perjalanan Tuhan, perjalanan rohani, hukum rohani Tuhan, kita itu seperti naik sepeda gunung. Kalau kita mundur, kalau kita berhenti, berarti kita mundur.
Tetapi kalau kita tetap maju, kita akan tetap naik. Nggak ada berhenti, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau berhenti berarti dia turun. Jadi nggak ada istilahnya titik berhenti. Dia akan maju atau mundur. Itu pilihannya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di zaman sekarang ini, ada banyak hal yang menggoda kita. Saya berdoa buat kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang memilih untuk maju terus, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu tidak bisa mendapatkan ketenangan bagi kita. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus tetap maju. Kalau kita punya tekad seperti itu atau punya sikap seperti itu, maka Tuhan akan menolong kita untuk tetap maju. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya kita diterangi firman Tuhan, diterangi Roh Kudus hati kita, supaya kita memilih pilihan yang benar, berespon yang benar pada saat-saat yang sukar, dan akhirnya kita akan naik level. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli, Bapa yang tahu akan situasi kami, betapa banyak Tuhan kesulitan atau tantangan yang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa kami harus maju ya Tuhan. Karena itu kami mohon anugerah-Mu untuk kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, setiap pribadi-pribadi yang Engkau kasihi ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami Bapa mendapat keteguhan daripada Engkau, kekuatan baru daripada Engkau, untuk kami mampu memilih yang benar, merespon benar pada situasi-situasi yang salah ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami, dan kami tahu pada saat-saat itu juga Engkau sedang mendukung kami ya Tuhan untuk memilih yang benar itu. So, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk renungan ini yang menguatkan kami untuk kami dapat memilih hal yang terbaik, hal yang tepat dalam setiap kesempatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.